Halo, selamat pagi, siang, atau malam untuk email dalam video ini. Sebelum kita memulai, ini adalah hasil dari tugas akhir kami sebagai tugas UTS, yang dimana kita akan bahas dari fungsi-fungsi pada Microsoft yang kita gunakan serta cara atau langkah-langkah kerjanya. Perkenalkan diri, nama saya Karna Maleveri. Saya merupakan anggota dari grup UTS 3 dengan nomor NIM 0108223038. Di sini saya mengerjakan tugas saya sebagai PIC1, di mana saya akan membuat kuesioner lalu akan share pada semua orang dan melihat respon-respon mereka. Langsung saja kita akan mulai. Jadi di sini ketika saya ingin membuat kuesioner, saya akan pencet ini new form. New formnya dia akan muncul form template yang terbaru gitu, template kosong gini jadinya. Namun saya akan langsung saja membahas pada form yang telah aku buat. Oke. Nah, pada bagian ini yang kotak besar ini itu merupakan judul dari form kuesioner tersebut. Di sini saya telah membuat judul persepsi mahasiswa atau siswi PH mengenai kantin food junction PH Lipo, dan ini adalah lebih deskripsi yang fungsinya untuk makin memperjelaskan pada responden apa tujuan mereka dan tujuan kita juga membuat kuesioner pada form ini. Jadi ini fungsinya pada bagian ini. Lalu ini saya telah membuat pertanyaan-pertanyaan. Cara buatnya itu simple, kita tinggal kalau mau buat new question atau buat pertanyaan baru, kita add new, dan ini ada jenis-jenis questionnya. Saya pilih choice untuk saya hanya ingin membuat pilihan saja dari pendapat responden, dan hasilnya tuh seperti ini. Saya membuat optionnya tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Ini pertanyaannya. Caranya itu kalau mau kenapa option bisa 4, itu saya hanya tinggal klik add option aja gini, sesuai yang kita inginkan. Dan jika kalau mau ingin menghapus question yang tidak inginkan, kita tinggal delete question, atau jika kalau mau nambah, kita copy questionnya sesuai dengan jenis question kita inginkan. Jadi itu adalah fungsi dari pada bagian ini. Oh ya, juga kalau kita bisa membuat required ini untuk agar respondennya harus menjawab pertanyaan ini tidak bisa dilewatkan gitu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi pada bagian ini. Lalu untuk preview ini, untuk sebelum kita share, kita bisa lihat dulu tampilan-tampilan formnya. Ini tampilan komputer, ini tampilan HP. Jadi kalau kita bisa melihat ada yang kurang, kita bisa edit kembali. Collect response ini untuk kita cara kita ingin share formnya. Saya pilih anyone can respond aja karena saya ingin semua orang bisa respond. Dan form office ini untuk linknya yang kita mau share. Kalau mau memperpendek juga bisa dengan shorten URL, dan juga ditambahkan barcode ini untuk agar mempermudahkan responden jika ingin share pada teman lainnya. Itu adalah fungsi collect response. Lalu kalau saya ingin lihat responsnya ketika sudah berakhir, kita klik di sini aja. Nah, dia akan muncul sini. Saya akan dapat 16 respon. Ini time mereka selesai mengerjakannya. Dan statusnya saya telah buat close, tapi ternyata saya masih buat aktif, jadi abaikan saja. Oke, ini adalah view result summary-nya. Ini lebih kayak nama-nama responden aja. Ini kalau kita ingin melihat pertanyaan serta apa pendapat yang paling banyak yang mereka jawab, kita bisa lihat di sini saja sesuai warnanya. Di sini warna hijau setuju paling banyak. Kita juga bisa melihat di sini lebih detail lagi dengan diagram ini. Jadi di sini dia setuju paling banyak 75%, kurang setuju 19%, dan yang paling sedikit sangat setuju 6%. Jadi adalah fungsi dari responses ya. Jadi untuk melihat lebih jelas lagi hasil dari responses tersebut. Oke, itu saja adalah penjelasan dari fungsi-fungsi dari Microsoft Forms. Sekian dari saya akan
memberikan atau pas pada sebelumnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren Veronica dari kelompok 3. Tugas saya adalah sebagai PIC 2. Tugas PIC 2 adalah untuk menjelaskan bagaimana cara mengkalkulasi dari uh, internal reliability. Jadi di sini saya udah menyalin dari data-data yang diperlukan dari Microsoft Forms-nya. Di sini kita langsung aja ngitung bagaimana cara mencari totalnya. Jadi cara mencari totalnya itu adalah pakai rumus dengan kita drag dari B2 sampai dengan O2. Nah, jadi hasilnya adalah O2. Lalu kita tinggal drag saja terus selanjutnya kita langsung mengerjakan bagaimana cara mencari quotient variance dulu. Variance-nya itu adalah rumusnya sama dengan per dalam kurung dari yang sama sampai ke yang terakhir. Lalu tinggal kita drag lagi sampai lalu selanjutnya kita menghitung quotients-nya. Jadi quotients-nya di sini kan kalau manual kita bisa ngitung dia ada 14. Tapi kalau misalnya pakai rumus jadi sama dengan count dari D1 sampai dengan jadi totalnya ada 14. Lalu selanjutnya kita ngerjain sama item variances-nya. Dia itu rumusnya adalah sum dari variansesnya. Dari sini sampai ke sini. Ntar hasilnya. Lalu selanjutnya kita ngerjain variances of the total scores-nya. Jadi rumusnya itu karena variance jadi sama dengan R.I dari ini totalnya. Totalnya itu kan dari 42 sampai dengan ini. Ya, jadi hasilnya 16,915. Lalu selanjutnya kita masukin rumus untuk yang converge alpha-nya. Jadi rumus untuk converge alpha-nya itu udah ada di sini. Jadi K per K-1 dikali dengan 1 dikurangin total dari item variances-nya dibagi dengan variances of total scores-nya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan dalam kurung ini dibagi dengan dalam kurung equations lagi dikurangi dengan 1, lalu kita kalikan dengan bawahnya yang ini kita kurang enggak. Nah, 1 dikurangi ini dibagi dengan jadi seperti ini. Jadi di sini adalah untuk range dari 0,60 sampai dengan 0,80 itu adalah reliable.
selesai. Tinggal nanti kita tulis di sini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekian tugas dari saya, presentasi saya untuk tugas kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Suryawijaya dari kelompok 3 Tech Skill. Saya sebagai PIC 3 pada kelompok 3 ini. Tugas saya itu membuat descriptive statistics. Apa aja yang ada di descriptive statistics? Descriptive statistics itu terdiri dari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata nilai, median, standard deviations, range, count, dan confidence level. Nah, gimana cara ngitungnya? Untuk nilai tertinggi, kita bisa memakai rumus seperti berikut. Itu max, buka kurung, blok semua data kita, habis itu tutup kurung, lalu enter. Nah, langsung didapatkanlah nilai tertinggi. Untuk nilai terendah, kita bisa memakai min, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Nah, dapatkanlah nilai terendah. Lalu untuk rata-rata nilai, kita bisa mendapatkan dengan cara mengetik sama dengan average, buka kurung, blok semua total data. Nah, dapatkanlah 41,533. Untuk mediannya sendiri, kita bisa memakai komen median, buka kurung, ambil semua datanya, tutup kurung, enter. Nah, untuk standard deviations, kita juga bisa memakai komen sd, def, buka kurung, kita langsung aja blok semua datanya, tutup kurung, dapatlah di angka 4,257206775. Untuk range, itu kita tinggal memakai rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertinggi yang kita dapatkan adalah 51. Dikurang nilai terendah kita yaitu 36. Sama dengan 15. Dan untuk count-nya sendiri, count itu adalah jumlah total data. Jadi seberapa banyak orang atau ya orang yang disurvei, maka itu adalah total count-nya. Cara menghitungnya adalah sama dengan count, buka kurung, ambil semua datanya, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah count kita yaitu 15 atau 15 orang seperti yang kita survei kemarin, itu ada 15 orang. Confidence level. Confidence level ini kita bisa cari dengan confidence dot p dalam kurung, alfanya itu apa? Alfanya itu 0,05 karena confidence level yang kita pakai itu 95%. Kenapa 0,05? Karena 5% itu adalah 5/100 atau 0,05. Standard deviations yang kita tadi udah dapat ya, di 4,257 bla bla bla. Langsung kita klik aja. Size. Size-nya ini count atau jumlah total data kita. Kita dapatkanlah confidence level 95% itu ada di 2,357562531. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Dalam membuat laporan hari ini saya akan menjelaskan isi dari laporan dan termasuk juga menyalin kuesioner dari Google Form bab 3. Lalu kemudian menyalin hasil perhitungan Corn Batch Alpha Descriptive, statistik beserta lampiran-lampiran hasil dari kuesioner serta respon dari kuesioner yang telah kita bagikan kepada teman-teman. Dan juga hasil dari aktivitas di tim kelompok 3.
saya akan menjelaskan bagian kedua yang saya membuat daftar gambar, bagian ketiga table, bagian keempat daftar isi, dan yang terakhir itu adalah draft. Nah, tahap pertama kita akan membuat nama-nama dari gambar yang sudah disalin di laporan. Nah, cara membuat daftar namanya yaitu klik kanan, kemudian insert caption, kemudian karena di bab 3 jadi 3.1 kita pilih yang gambar 3 titik, kemudian oke. Begitu pula juga pada gambar-gambar yang lainnya diberikan gambar yang sama. Nah, daftar gambar. Cara membuat daftar gambar adalah klik reference, kemudian sebelah insert caption kita pilih yang gambar 3 titik. Nah, kemudian oke. Kemudian akan keluar dari judul-judul yang ada. Dan peraturan selanjutnya adalah kita akan membuat nama dari tabel-tabel yang ada. Kita akan ke 3.4 di analisis data. Nah, di sini ada reliabilities internal corn batch alpha. Jadi misalkan ini tabel reliabilitas internal atau corn batch alpha, kita klik tabel, klik kanan, insert caption, kemudian tabel, pilih tabel 3 titik, karena ini termasuk di bab 3, kemudian oke. Kemudian setelah itu kita menuju ke daftar tabel. Daftar tabel di atas daftar gambar. Nah, caranya sama, display insert caption, kita pilih daftar tabel. Nah, daftar tabel tadi berarti tabel 3 titik, kemudian oke, kemudian akan keluar hasil seperti ini. Nah, setelah semua daftar tabel dan daftar gambar dibuat, kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isi dibuat dari subbab-subbab judul yang sudah ada. Kemudian kita heading satu persatu di pernyataan keaslian karya tugas akhir. Jadi dari subjudul kita ke home, kemudian kita klik heading 1. Subbab judul lagi, persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, kita klik lagi home, klik di blok, kemudian heading 1. Nah, seperti itu dengan contoh yang lain juga sama. Kemudian kita blok satu persatu sampai di bab 5. Kita klik di daftar isi. Nah, di daftar isi ini kita klik semua. Kemudian table of contents, kita klik reference dulu. Kemudian kita klik automatic table yang paling atas. Sehingga muncul daftar isi dari yang sudah kita heading tadi. Satu-satu seperti ini beserta nomor halaman. Baik, semuanya sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya David Nathan Sinyalnya sebagai PIC 5 yang menunjukkan hasil kerja saya. Untuk hasil kerja saya itu yang pertama adalah untuk menaruh tabel deskriptif statistik ke dokumennya. Untuk menaruh tabelnya itu adalah dengan membuatnya secara manual atau bisa mengkopinya dari Excel. Dalam kasus ini saya mengkopinya dari Excel yang dibuat oleh teman saya. Dan untuk membuat supaya bisa memiliki label yang di atas ini dan juga bisa memiliki hyperlink, itu bisa dengan memblok tabelnya dan pergi ke tab reference lalu insert caption.
Di sini perlu membuat new karena kalau labelnya tidak ada, kita perlu membuat label baru dan nama dari label yang ini adalah tabel 4 titik. Di sini udah secara otomatis akan sesuai dengan urutannya, yaitu karena ini udah memiliki tabel 4.1, jadi tabel yang berikut caption yang berikutnya akan menjadi tabel 4.2. Kita juga bisa menulis deskripsi dari tabel itu secara manual di kotak ini, di caption. Jadi misalnya tes, kita bisa lihat kalau deskripsinya sudah tertulis di atas. Jika kalau kita masih ingin menggantinya, kita bisa secara manual juga tanpa perlu pergi ke insert caption dan juga langsung mengeditnya di tabel yang sudah diberikan. Untuk menunjukkan kalau ini bisa menjadi hyperlink, kita bisa ke daftar tabel, juga kontrol klik pergi ke tabelnya. Kerja yang kedua saya adalah untuk hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi dalam kasus ini untuk screenshot dari pertanyaan kuesioner. Tapi kalau dalam kasus ini bedanya dengan yang tabel itu adalah posisi dari labelnya itu kalau untuk tabel berada di atas, tapi kalau untuk yang gambar itu berada di bawah. Dan juga membuat label baru yang namanya gambar 3 titik. Dan seperti tadi udah secara otomatis ikut urutan dari label-label yang sudah ada. Untuk yang hasil kerja yang ketiga itu adalah membuat supaya screenshot yang ada dari kelompok kita saat kita kerja kelompok itu berada di lampiran C, dan juga nomor dari halaman pada lampiran C itu menjadi C titik C garis 1. Untuk membuatnya menjadi nomor halamannya bisa sesuai dengan lampirannya, itu perlu pergi ke multi level list, dan dari multi level list kita harus membuat level list yang baru dan juga memberikan nama dari lampiran, stylenya menjadi ABC karena ingin memiliki nomor halaman C, dan juga secara otomatis kalau sudah ada lampiran yang sama dia akan jadi C, tapi kalau ini masih baru dia menjadi A. Dan juga memilih style yang tidak dipakai. Dalam kasus saya style 6 karena perlu digunakan heading 6 sehingga bisa menjadi seperti begini. Secara otomatis dia akan menjadi lampiran C memakai style yang tadi, dan juga dia akan berubah. Kalau tidak dia menjadi B, tapi kalau sudah memakai yang multi level tadi dia menjadi C. Dan untuk menunjukkan juga bukti kalau ini bisa menjadi hyperlink, saya pergi ke daftar lampiran, juga klik lampiran C, nah dia akan secara otomatis pergi ke lampiran C. Inilah hasil kerja saya. Terima kasih.